Nah, ada sekeluarga, bu. Aduh, mau ditabok tuh driver Bluebird-nya tuh. Ini bukan perilaku yang baik. Harus diakui gitu, bahwa kita kan memang tentang human ya, pelayanan kita tentang human. Justru karena ada yang cinta sama Bluebird kirim-kirim beginian nih, kita jadi lebih baik kan. Iya. Kita kasih solusi. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Minta beliau klarifikasi kan. Bos besar Bluebird. Pak Andre, sehat Pak Andre? Alhamdulillah sehat. Anda tahu video viral ini? Video taksi Bluebird ugal-ugalan. Nyaris tabrak pejalan kaki. Wow, katanya klarifikasi dong. Pengganggu kemana-mana nih. Orang mau nyebrang Pak, mau ketabrak Pak. Sekeluarga Pak. Waduh, ini saya apresiasi penuh dengan Anda Pak. Anda berani berbicara, terima undangan saya. Sebenarnya nggak melulu ini sebagian kecil sih sebenarnya sih. Ada unsur lain yang saya ingin gali sebenarnya dari bisnis modelnya, bisnis Bluebird itu sendiri ya. Cuma sekalian lah saya tunggangi lah. Gila gue polos banget ya. Coba kita lihat videonya dulu ya. Ya Pak izin Pak ya. Tapi apresiasi sekali loh berani duduk di sini. Biasanya kabur-kaburan ada ya. Oke. Lanjut coba. Dari awal dong Dim. Ini tepatnya di Sarinah Tamrin wah ini emang perempatan krusial sekali sih. Siapa yang salah atau mungkin ada yang menunggangi juga nih berita seperti ini atau jangan-jangan ada tidak suka dengan Bluebird? Nah, ini mobilnya ini dari dashcam pengemudi ya. Set. Ini dari arah Bank Indonesia berarti kan? Iya. Iya benar ya? Dari arah mana sih ini? Buka, iya benar. BI kan? Dari arah sana ke arah mana tuh? Dari Tanah Abang. Iya dari Tanah Abang. Ulang coba nih. Ini penasaran nih. Coba ya mundur dikit ya. Dari Tanah Abang White Hashim. Iya betul. Lurusnya itu ke apa sih itu namanya? 21 tuh studio. Iya, nah ini kiri. Kebon Sirih ke arah Kebon Sirih sana kan. Terus betul. Nah, ya lurus Kebon Sirih, kiri ke Bank Indonesia, dia kanan ke Blok M. Ya. Ya, set belok kanan nih. Set. Nah, bingung dia Pak. Driver kaget. Nah, ada sekeluarga. Bu. Aduh, mau ditabok tuh driver Bluebird-nya tuh. Waduh. Ya, memang ini bukan perilaku yang baik yang harus diakui gitu, bahwa kita kan memang tentang human ya, pelayanan kita tentang human. Justru karena ada yang cinta sama Bluebird kirim-kirim beginian nih, kita jadi lebih baik kan. Iya. Bayangkan kalau nggak ada yang ngasih tahu kita kan nggak bisa mendidik lebih baik lagi, nggak bisa melakukan pembinaan. Jadi kalau di Bluebird itu hal-hal seperti ini, kritikan masukan itu semua menjadi bahan perbaikan selanjutnya kan. Proses kita kan berlanjut. Materinya apa? Contoh, ugal-ugalan itu bukan berarti hanya ngebut. Itu kan nggak ngebut tadi ya? Enggak. Tapi kan tidak memperhatikan pengguna yang lain, pengguna jalan yang lain contohnya. Ya ini kan kita telusuri lagi tuh lebih dalam. Apa yang terjadi saat itu? Jadi ada proses di kita meminta juga klarifikasi apa yang terjadi saat itu. Sehingga video-video seperti ini ataupun pengalaman yang lain, bukan hanya ini, itu menjadi bahan pada saat kita melakukan pembinaan, melakukan training, melakukan selections berikutnya. Jadi kita tingkatkan terus tuh materi-materinya. Jadi ya memang we are not perfect, but we are trying every day to be better. Amin. Dan tapi Anda udah tahu bahwa jawaban dari driver yang bersangkutan ini kira-kira apa tuh? Ada tim atau ada yang report apa segala macamnya? Kenapa dan sepertinya ini agak kebingungan ya. Lagi baca map kah? Atau nggak ngelihat rambu kah? Ini sebenarnya hijau apa merah ya? Soalnya saya pernah ada di kondisi itu. Saya pribadi gitu. Pernah di 2 kali sih sebenarnya. Mohon maaf ya, mungkin ada yang merasa keresahan saat itu. Map nggak ngebaca karena mungkin jaringan. Sama ini sebenarnya gue hijau apa merah sih? Karena kan itu kan krusial banget di perempatan jalan protokol begitu ya. Apa kata yang bersangkutan? Ya mungkin kita nggak usah terlalu membahas apa yang katakan. Tapi intinya adalah kita setiap kali ada kejadian itu menjadi introspeksi keseluruhan. Keren. Jadi pengemudinya apa, faktornya, kebetulan ini juga pengemudi baru, jadi pada saat kita seleksi. Jadi siapa yang menseleksi masuk, materi briefingnya apa, semua itu kita telusuri lagi. Apakah sudah tersampaikan dengan benar, apakah proses seleksinya sudah sesuai dengan standar kita, apakah program pembinaan di waktu-waktu awal yang bersangkutan bergabung itu juga dilakukan secara konsisten. Nah itu
jadi panjang urutannya memang kalau di kita. Iya. Tapi udah langsung ditindaklanjuti, keren. Langsung, karena kita punya SLA kan. Apa tuh? Standar layanan. Iya. Jadi SLA kita kalau ada laporan masuk itu 1 kali 24 jam harus beres. Harus ada introspeksi, harus ada penelaan ya lah. Kalau terkait dengan ini, investigasinya harus ada, responsnya harus ada, lalu diselesaikan dalam waktu sekian lama setelah itu. Gitu. Wih, tapi udah clear sih, tapi keren. Ini akhirnya berani bicara itu dalam artian bahwa inilah langsung respon dari bos Bluebird langsung, atau mungkin dari laporan dari Bluebird bahwa nggak ngasal, tiba-tiba langsung ditindaklanjuti gitu kan. Soalnya kan khawatirnya ini mengekor ya kemana-mana kalau nggak cepat diatasi gitu kan, atau lepas tanggung jawab apa segala macamnya. Tapi langsung. Tadi saya mendengar, tapi gini, Pak, tadi ada kata-kata keberlanjutan, maksudnya apa tadi? Anda sebutkan ini untuk keberlanjutan dengan masukan-masukan dari orang-orang untuk keberlanjutan, maksudnya gimana? Jadi kalau ada masukan ya, misalnya apa yang sedang banyak ditemui gitu ya, kritikannya, kita akan melihat tren itu. Lalu manajemen bersama semua itu melihat dan diskusi juga dengan para pengemudi, karena pengemudi kita itu kan ada grupnya juga, ada ketua grupnya, ada bentuk. Kita lihat apa isu yang sedang berkembang. Apakah mungkin saja tadi kan karena meleng, kita perbaikilah apps kita supaya posisinya aja kita bahas tuh, di mana naruh handphone supaya jangkauannya dan penglihatannya tidak mengganggu konsentrasi, tapi tidak menghalangi juga, tapi bisa mudah. Itu kita bahas penempatannya. Nice. Nah, tadi kalau ada behavior yang berkembang yang baru, tentu ada isu apa atau ada tren apa yang berkembang, kita bahas lagi. Berarti training kita akan kita perkuat lagi untuk topikal itu. Oh wow. Itu ternyata untuk keberlanjutan yang berikutnya agak jadi semakin lebih baik. Makanya 3.000-an armada misalnya, atau mungkin keuntungannya 450 miliar misalnya. Alhamdulillah. Bisa nyampe di situ kan, berarti kan penjagaannya, pelayanannya benar-benar dipantau gitu ya. Itu ternyata keberlanjutan. Saya pikir keberlanjutan maksudnya kok kayak ada pas banget keselarasan sama visi misi di pemerintahan baru kita gitu kan. Menteri-menterinya keberlanjutannya. Soalnya kan ada berita Sri Mulyani tak setuju Prabowo disebut batal bentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ini berbanding lurus sama ada berita yang baru mana coba? Sri Mulyani dikabarkan bakal jadi Menteri Keuangan Prabowo. Bos Bluebird _2 pilihan presiden terpilih kami dukung. Ini kan sederhana aja. Politik sekali Anda Pak Andre saat ini ya berarti. Justru jawaban saya tidak politik kan. Jawaban saya kan, saya mendukung presiden terpilih. Keputusannya kan udah dipikirkan oleh beliau, bukan koridor saya untuk menjawab sebenarnya itu benar atau salah kan. Tapi apa hubungannya? Nggak tahu juga kenapa. Jadi ini ceritanya sih sederhana, saya ingat nih. Jadi kita lagi launching kolaborasi, terus tiba-tiba doorstop, dan sudah selesai doorstopnya. Pak, satu lagi Pak. Ya ditanya, Pak Sri Mulyani gini, loh itu bukan ranah saya untuk menjawab, saya bilang. Dan saya yakin presiden terpilih pasti sudah mempunyai pertimbangan tersendiri. Ya kita tinggal dukung, saya bilang. Tapi apa maksud dan tujuan? Nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba wartawan nanyakan pada Anda bahwa gimana, apakah Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan berikutnya dilanjutin? Tapi nanyanya kepada Anda gitu loh Pak. Iya ya. Jujur aja, Anda ada kode apa? Kode apa ya? Mau jadi Menteri Perhubungan? Wah. Padahal katanya Menteri Keuangan. Iya, oke lah. Seru ya, Bluebird saat ini banyak sekali berita-berita ditunggangi sana sini macam-macam. Apakah gara-gara itu adalah konsekuensinya ketika perusahaan sudah terbuka, TBK, IPO? Kita bahas kali Pak ya. Ayo, asik ya. Ayo kita bahas. Jadi highlightnya cukup lah untuk di sudut-sudut. Dimulai dengan berita-berita ini ya. Soalnya menariknya gini Pak. Ini kan kalau perusahaannya sudah memang melibati banyak masyarakat, ada saham atau apapun itu meskipun 0,000 sekian, jadi kan punya saham ya? Iya misalnya, saya, entah kita bahas di belakang lah ya. Nah sehingga kan mata kan ke sana Pak, perusahaan-perusahaan TBK ya. Nah ditambah lagi mungkin sebesar Bluebird sekarang ini, kita ngelihat generasi berarti generasi ke... Saya generasi ketiga. Tumben generasi ketiga katanya menghancurkan. Tapi kalau sekarang malah memperpanjang. Bukan kita doa yang mau buruk-buruk nih Pak, mohon maaf nih. Amin, jangan sampai. Iya.
Ada apa sebenarnya? Gimana sih bisa sampai bertahan sampai sekarang ini? Slogan itu sudah menjadi pertanyaan juga di family sejak dulu sebenarnya. Nah, kan. Jadi kalau cerita singkat nih ya, perusahaan ini kan didirikan oleh seorang ibu dengan anak-anaknya. Oke. Jadi perusahaan ini kan sangat kekeluargaan. Dibangun juga di rumah awalnya kan. Jadi rumahnya itu menjadi kantor pertama. Oke. Nah, tetapi dengan seiring berkembangnya perusahaan, unsur profesionalitas itu kan diperlukan untuk suatu corporate tanpa melupakan nilai kekeluargaannya. Nah, kita nge-mixnya gimana nih gitu. Nah, jadi semenjak tahun 2000-an itu memang kita sudah mengarah bahwa ini bukan family run business in the future. Ini should be a professionally run business. Bahwa saat ini masih family in charge, iya. Tapi eventually harusnya regardless family atau profesional, siapa yang kompeten untuk di situ, maka dia yang harus lead. Sayang banget. Kan rata-rata mereka kalau bisa sekeluarga 7 turunan, kenapa jadi dilempar ke profesional? Ya kebetulan family kita memilih untuk itu. Ada juga yang berhasil kan, turun-temurun dengan family run juga ada. Mungkin ada ilmu khusus gitu. Kenapa keputusan itu akhirnya udahlah generasi keempat nantinya dipegang sama profesional aja deh gitu. Masa sih kan anaknya Anda kan anak Pak Andre, anak Pak Sigit, Pak siapa lagi sih di situ? Banyak lah. Kita kan banyak. Pak Indra ada juga. Ada. Ada ya kan. Maksudnya kan masa nggak mau nerusin, sayang banget. Atau dia kadang nggak ikut perjuangan bukan nggak boleh nerusin, tapi kita menyatakan bahwa family atau non family prosesnya untuk di dalam itu harus sama. Itu dimulai bahkan waktu saya masuk, itu saya mulai masuk sebagai MT, manajemen training. Hah, dari bawah banget? Iya. Jadi dari manajemen training dulu, saya mesti presentasi dulu setelah 6 bulan, dinyatakan lulus tidak lulus, baru ditempatkan dulu jadi asisten manajer. Setelah sekian lama asisten manajer, dites lagi untuk bisa jadi manajer, baru menjadi general manager. Saya lama loh jadi general manager itu lebih dari 7 tahun. Dengan kondisi Bluebird udah ada berapa maskapai? Armada? Armada waktu saya masuk itu taksinya itu sekitar 8.000-9.000. Waktu saya jadi kapul GM, kepala pool kecil waktu itu menuju ke ya 12.000-an lah. 12.000. 8.000 sampai 12.000 tuh range-nya, berarti di generasi ketiga ikut perjuangannya nggak sih? Kakek sama ayah, bapak ibu lah. Iya, bisa dibilang iya juga karena kita kecil hidupnya di situ. Kita mengerti kita melihat bagaimana perusahaan itu dibangun karena kita dari kecil di situ kan. Oh, makanya nggak merusak aktivitasnya di situ. Alhamdulillahnya nggak merusak generasi ketiganya ya. Mudah-mudahan tidak. Karena masih ada nih generasi ketiganya. Iya. Kita mengerti persis founder itu culture-nya, nilai-nilainya, value apa yang dikedepankan. Kita mengerti dasar-dasarnya. Kita melihat juga perusahaan itu kan dari kelas kecil dan menengah ke sampai dengan yang saat ini gitu. Iya. Kita pun juga sebenarnya sudah kontribusi. Saya gabung tahun 2000. Jadi ini udah 24 tahun saya di Bluebird. Tadi kalau bicara saya kapul itu 7 tahun itu kan baru part of 24 tahun saya di Bluebird. Oke, simple deh. Kenapa orang tua kok sampai segitunya gitu loh? Padahal kan langsung dijadikan GM juga bisa. Betul, kalau memang alasan secara umumnya, secara diplomatisnya kan karena ya kan ngelatih, nggak segampang itu. Iya. Cuma maksudnya kan setega itu kah gitu? Ini bukan masalah tega nggak tega kan. Jadi gini, makanya co-founder kita itu selalu menyatakan, iya ini memang ada family yang memiliki, tetapi ini dinaungi oleh berapa puluh ribu orang. Oke. Nah itu kan message yang jelas dari founder tuh. Iya. Kita nggak bisa karena sebagai family-nya terus lalu bisa jalan pintas semua gitu. Karena ini menaungi hajat hidup orang banyak loh. Okay. Dan melayani masyarakat juga yang luas gitu. Jadi tanggung jawab faktor itu yang mengedepankan bahwa ya keluarga dan bukan keluarga semua mulai generasi ketiga harus mengikuti jalurnya. Jadi saya sebenarnya angkatan pertama di generasi 3 yang masuk melalui MT program. Karena sebelumnya juga belum ada program MT. Jadi yang lain masuk bukan MT, belum ada program MT-nya.
Oh, bahkan di atas MT. Yang bikin itu termasuk kakak saya salah satunya, yang Bu Noni, CEO sebelum saya kan Pak Sigit. Sebelum Pak Sigit kan Bu Noni. Dia yang membuat program manajemen training itu. Gila, padahal yang di keluarga sendiri malah dibikin manajemen training sebelumnya tuh istilahnya nggak ngelewatin tahap itu ya? Ya karena belum ada programnya. Justru karena melihat bahwa kita perusahaannya perlu ini untuk kedepannya, kita perlu punya program manajemen training. Ya kalau semua masuk di situ, saya juga masuk di situ. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Itu intinya sih yang dikedepankan. Dan ya kan setelah itu bukan cuma saya yang masuk program itu, tapi kan ada yang juga memilih untuk tidak melanjutkan juga. Gitu. Gajinya berapa sih waktu itu? Meskipun keluarga pengen tahu deh. Sama seperti yang lain. Masa sih? Iyalah, nggak ada perbedaan kalau masalah gaji. Orang tua ngasih gaji ke anaknya, oke lah, mungkin kayak statusnya cuma manajemen training atau mungkin apalah, tapi kan gajinya mungkin udah 30 juta. Mana? Enak loh begitu. Lah kan pekerjaannya training, gajinya 30 juta enak dong. Malah betah nanti di situ. Malah betah ya. Iya, justru kita dipacu supaya bisa berprestasi, bisa berkarir di situ, fokus konsisten, sehingga ya naik karirnya juga di situ kan. Oh, oke. Berapa coba sebut aja? Wah, udah gak inget tahun 2000 berapa gajinya? Paling 5 juta. Nggak nyampe. Nggak nyampe 5 juta? Nggak nyampe lah. Kan kalau manajemen training 6 bulan itu kan UMR plus biasanya. Paling 2 kalinya. UMR saat itu paling berapa? UMR saat itu 3 juta 4 juta ya? Iya, paling kalau nggak salah sekitar 2 kalinya. Tapi kan saya masih nebeng di rumah orang tua tinggal. Wah, enak. Gaji utuh. Gaji utuh. Numpang orang tua. Gaji utuh. Iya. Tapi ke kantor masih duluan, soalnya saya masuk lebih pagi. Iya, karyawan ya. Masuk jam 7 kok. Masuk jam 7 semua masuk. Saya masuk jam 7 dan dulu masih masuk sampai Sabtu. Sekarang sebagian di kita juga yang operasional kan masuknya juga Sabtu dan Minggu kan. Oke. Iya, jadi ada shift-shiftan juga segala macam, itu berlaku juga buat kita. Nah, singkat ceritanya, kan berarti kan ada istilahnya disrupsi. Ini asik nih bahas disrupsi nih. Ekosistem sudah berubah, customer behavior juga berubah, semuanya ya udah digital, wah macam-macam lah. Saya waktu di tahun 2015-2016 itu berkantor di Graha Mitra, di Indika Group. Saya ajak obrolannya ke pinggir jalan dikit ya Pak ya. Waktu itu menjadi saksi banget sih di tahun itu, karena ruang siaran saya di lantai 5 di Graha Mitra di Indika itu langsung tol Gatot Subroto. Di depan seberangnya gedung LIPI ya, kalau tidak salah samping Telkom tuh. Kita depan-depanan sama Telkom. Nah, abis itu rusuh. Diinjek-injek lah mobilnya apa segala macam, karena memang apa ya, transformasi, digitalisasi, perubahan dan lain sebagainya. Nah, menyikapi dalam hal itu adalah keputusan diambil. Ya saya nggak mau bahas tentang kerusuhannya, nggak usah dibahas lah. Udah lewat lah masa itu. Tapi maksudnya gini, ilmu yang mau kita pelajari dari segi bisnisnya, keputusan dari seorang bos dan lain sebagainya ini kan memang wow, hati-hati nih. Merger, perusahaannya ada gabung ke Gokar ya, Gojek ya. Nah itu kan bisa bermata dua ya Pak ya? Paham ya? Yeah. Nah, ini agak teknis karena memang ini adalah tempat nongkrongnya pengusaha, jadi saya agak tajam pertanyaan deh. Artinya dengan ngambil keputusan gabung kawin itu kan bisa jadi pisau yang pertama matanya bisa jadi dirugikan, pisau yang kedua bisa jadi diuntungkan. Yeah. Ya istilahnya kalau udah kuat ngapain gabung bos? Ya kan gitu ya? Atau iya mau nggak mau kita harus gabung, terpaksa atau apapun itulah. Wah, gila, pedas sekali. Berat banget John. Tadi katanya nggak usah berat-berat. Ya iya. Nggak apa-apa gini. Iya dong, itu banyak sekali kan dipertanyakan. Oke. Apa faktor keputusannya? Iya. Faktor pengambilan keputusan lah ya. Iya Ini kalau dong. tadi ngomong pengusaha, kita kan selalu akan ada yang harus diputuskan. Iya. Zaman berubah, teknologi berubah, customer berubah. Nah, khusus untuk yang topik ini, itu kan ada beberapa faktor ya, disrupsi teknologi iya. Iya. Berarti walaupun Bluebird punya aplikasi untuk pemesanan itu tahun 2011. Ya, baru mau ngomong. Ya kan? Duluan tuh. Ya kan? Ya, My Bluebird tuh. Tapi terbukti kita nggak terlalu update sehingga ada yang lebih baik aplikasinya. Gojek maksud Anda lebih baik? Pada saat itu. Oke. Kan lebih baru dia. Kita harus belajar juga dari kompetitor. Kita kan dulu nggak ada tempat untuk
benchmark aplikasi untuk pemesanan taksi itu seperti apa. Dulu kan nggak ada. Sampai dengan 2015-2016 ya banyak perusahaan teknologi yang membuat aplikasi yang kita bilang okay, so now we have the benchmark. That's one. Learning from the market juga. Tapi yang kedua kan isu saat itu adalah juga sedang price war nih di antara mereka. Di antara penyedia aplikasi ini kan price war. Nah kita kan perusahaan normal bro. Kita nggak punya war chest untuk burn rate. Definisi perusahaan normal boleh tahu nggak sih? Anda sarkas sekali kayaknya. Definisi perusahaan normal itu gimana? Perusahaan normal nggak punya kapasitas untuk bakar duit kan. Oh iya. Tapi penetrasi market dengan perang tarif itu kan kita nggak punya war chest-nya. Ya itu kan faktor kedua, ya kan. Jadi mereka yang perang tarif, kita yang kena debunya gitu. Oh iya juga ya. Iya. Mereka kan perangnya di antara mereka sebenarnya. Iya, waktu itu kok kenapa jadi akhirnya Bluebird kena imbas juga ya? Ya karena mereka yang perang tarif, semua orang kalau price-nya terlalu jauh difference-nya, ya pasti akan tertrigger untuk pindah. Jadi kita mendingan ikut di aplikasi yang bisa menyediakan demand-nya kan. Sambil kita perbaiki juga layanan kita dari sisi aplikasi. Makanya kita relaunch aplikasi kita di 2016. Kita relaunch setelah kita belajar, kita connect dengan mereka juga, kita platform kita perbaiki nih strateginya apa. Kan kalau di zaman dulu kan semua dibilang, wah ini startup pada jadi super apps. My Bluebird pada saat kita luncurkan, kita nggak mencanangkan itu menjadi super apps, tetapi itu justru menjadi digital platform untuk connecting terhadap aplikasi-aplikasi yang lain, termasuk salah satunya Gokar. Makanya kita relaunch, sekaligus kita bisa interconnecting. Apakah dia satu-satunya kita connect? Enggak. Jadi pada saat kita merevisit strategi kita nyatakan itu justru membuat kita bisa connecting ke semua pihak. Makanya bukan hanya mereka yang kita connect, kita ke online travel juga ada. Apa Traveloka gitu ya? Traveloka. Oh iya. Oke, ini ngomong brandnya semua ya. Kita ada di Traveloka, ada di Shopee, ada di Garuda, ada di MRT, ada di KAI. Jadi itu justru merestrategize platform kita itu justru memungkinkan kita berada di berbagai aplikasi yang lain malah. It's a very different strategy approach ya kalau dibilang dengan yang lain. Nah kalau udah kuat kan, ini balik lagi dikit ke pisau bermata dua tadi ya. Gabung, tapi sementara Bluebird udah kuat. Secara capital, kita ngomong capital dulu deh. Iya betul, kalau alasannya memang untuk ngelihat benchmark, lihat peta, digitalisasi, behavior udah berubah, bakar-bakar duit, betul. Kalau nggak dari peta itu. Kalau orientasinya belajar lah dalam tanda kutip ya. Tapi kan kalau udah kuat, cabut lah. Nggak segampang itu. Saya awam banget nih. Mau ngeliat dari sisi bisnisnya aja. Udah kuat, udah punya My Bluebird. Lah kenapa masih gabung? Lah kenapa enggak? Kan tadi kalau kita menyatakan kita strateginya adalah multi channel access, bahwa itu dari partner itu siapa saja. Dan itu tidak kita hentikan. Saat ini pun kita sedang integrasi dengan connecting dengan partner-partner yang lain juga. Kita tambah terus karena kita yakin platform itu memungkinkan kita justru mendekatkan diri kepada availability access. Oh, distribution channelnya jadi lebih oke. Nah kan kalau sekarang pangkalan taksi ada di mana-mana. Iya. Kenapa kita tetap punya pangkalan taksi? Kan nggak berhenti. Kalau memang ada demand kita berada di situ. Jadi digital ini juga kita melihatnya sama. Oke. Kita memberikan accessibility melalui channel manapun. Oke. Teknis ya. Stream income, revenue stream. Ya. Kita pretelin aja teman-teman ya, kita bedah. Dengan gabung sama sendiri, betul-betul ternyata kenapa akhirnya memperlebar dengan nebeng sana sini dan lain sebagainya itu, ternyata yang lebih besar revenue streamnya tetap dari yang penggabungan itu. Enggak, dari sendiri sih. Nah, udah mulai kebaca nih berarti kan. Tetap ya dari sendiri ya. Tetap dari sendiri. Gila men, sekuat itu Bluebird ya berarti ya. Kita revenue stream kita mainly dari channel kita sendiri. Wow. Dan alhamdulillah juga My Bluebird kita perbaiki terus. Kita sudah grow lebih dari 4 kali semenjak post pandemic ya. Jadi dalam 2 tahun, kita anggap 2022, user growth kita
4 kali lipat. Wow. Berarti kesimpulannya jangan-jangan mereka yang nebeng sama Bluebird? Enggak ya. Tanya mereka kalau gitu. Seru nih obrolan nih. Tapi ya kita sih bersyukur kita dikasih kesempatan juga. Banyak masukan tadi itu loh. Banyak masukan. Bluebird aplikasinya kurang ini, kurang itu. Jadi resonansi itu kita lihat datanya semua. Lalu kita lihat mana yang memang kita perlu perbaiki dan adopt lebih cepat, mana yang masih bisa menunggu. Jadi itu kan selalu menjadi proses di Bluebird. Apapun bentuknya. Jadi as we speak aja kita sekarang nih baru kemarin kita rapat kapan rilis berikutnya untuk My Bluebird Updates. Oke. Lah kalau memang orientasinya itu atau mungkin tujuannya ke sana, lah FGD aja, fokus group discussion aja, bayar orang, sampling, sample, kayak Nielsen lah, quote unquote. Tinggal ngasih tahu kalau tujuannya adalah konsumen. Saya masih penasaran di situ sih. Kita lakukan itu juga kok, FGD kita juga ada. Tapi ya alhamdulillah tanpa FGD customer kita itu kasih masukan terus ke kita. Kita jadikan itu memang itu ya. Summary of inputs. Gila, gue harus banyak belajar sih. Berarti loyalitasnya udah kebangun banget ya Bluebird ya. Alhamdulillah. Iya kan, kayak misalnya tadi yang cerita di awal tadi obrolan mengenai ada yang lapor ini, ngelapor itu, apa segala macamnya. Kemarin saya juga ngundang drivernya Bluebird, siapa namanya, Pak siapa? Lupa lagi. Pak Samsuri ya? Pak Samsuri. Ya. Dapat apresiasi juga dari Pak Andre loh kemarin nanti dimainin ke kantor kan, dan dia cerita banyak dan akhirnya loyal sekali sampai bertahun-tahun loh cinta sama Bluebird. Ya maksudnya kayak gitu-gitu tuh juga. Nah akhirnya nih kayak begini beritanya nih, nggak nyangka 3.000 taksi Bluebird berbahan bakar gas sanggup kurangi polusi sebanyak ini. Nah ini ada gebrakan apa lagi sih Pak? Maksudnya kan isu tentang lingkungan, polutan, Bluebird andil di situ. Akhirnya 3.000 taksi Bluebird ini berarti diganti ya? Diganti dengan menggunakan CNG ya. Ini bermula sebenarnya dari 2015-2016. Oke. Ingat itu pertama kali, bukan pertama kali, mungkin dari recent years. Oh Jakarta itu kotanya polusinya parah. Itu tahun-tahun itu tuh. Tahu. Lalu kita ngeliatin selalu yang disorot transportasi. Terus kita bilang, well, kita bisa dong berarti mencoba melakukan sesuatu yang lebih baik, walaupun mobilitas itu tetap berjalan. Mobilitas transportasi itu tetap berjalan. Penyumbang emisinya ini bagaimana kita lebih baik. Pertama, ya udah pasti SOP kita semua standar uji emisinya harus lulus kan. Itu udah pasti. Berarti sebenarnya sesuai setengah standar pemerintah. Tapi apalagi yang kita bisa lakukan? Jadi waktu itu kita canangkan, kita coba deh bahan bakar apa yang bisa emisinya lebih bagus. Akhirnya muncullah CNG. Memang pada saat itu tuh di-trigger oleh pemerintah. Pemerintah juga mempunyai program move ke CNG. Kita bilang oke, kita sanggup ikut mencoba juga. Habis itu kita lihat, bener nih affordability-nya bagus, emisinya benar-benar lebih rendah, sehingga kita teruskan programnya sampai dengan sekarang, sampai dengan 3.000 unit nih sekarang udah pakai taksi. Di luar itu, akhirnya kita merancang apa sih yang kita lakukan untuk kontribusi kita sebagai perusahaan transport nih ya. Untuk ke sana ya tadi pastikan emisinya sesuai, kita mulai migrasi juga ke CNG lebih banyak. Lalu kita juga luncurkan 2019 makanya kendaraan listrik yang tanpa emisi kan. Untuk belajar juga nih. Untuk belajar kendaraan listrik tuh gimana cara manage-nya, gimana cara durability-nya, bagaimana cara mengendarainya. Itu semua kita pelajari sejak 2019 sehingga pada saatnya nanti kalau memang sudah visible, kita siap memutuskan untuk scaling up. Zero emissions. Semua? Ya, nanti kalau memang sudah visible, sekarang belum. Masih kemahalan. Kosnya nggak ini ya, nggak ngejar? Wah, nggak ngejar. Ini 2019 kita beli itu lebih dari 4 kali lipat harga mobil normal. Oh kan? Ya. Kalau sekarang sudah turun di 2,5 kali lah kira-kira. Lah nanti kalau untuk ada kapasitas yang sama ya, jangan dibandingin sama yang mini car dengan ini gitu, nggak bisa karena kan kita angkutannya harus kapasitasnya harus sudah tertentu. Tapi Bluebird juga kontribusi nggak armadanya di IKN? Kan IKN juga ada kan? Ada dong. Isunya kan nanti kan akan jadi green ya, listrik ya? Zero emission kendaraan semua di sana kan. Berarti apakah gara-gara itu programnya? Itu kan baru muncul. Baru muncul. Kita kan baru partisipasi, kan baru. Kita mulai baterai ini dari 2019 loh. 2019 kita udah mulai kendaraan baterai. Sebagai taksi
kita juga mulai sebagai kendaraan rental juga, jangan hanya Bluebird. Jadi memang judulnya PT Bluebird TBK, tetapi bukan hanya taksi di Bluebird TBK itu. Revenue contributions taksi itu 73% tahun lalu. Iya, paling gede dong. Paling gede, tapi bukan hanya taksi. Tahun ini udah turun kontribusinya. Nah, terus? Karena yang lain alhamdulillah growing-nya lebih bagus. Iya, mantap. Kasih lagi. Iya dong. Apa yang mana? Yang elemen yang mana? Ya selain taksi. Apa sih? Kan ada rental car. Rental car sama bis itu masing-masing kontribusinya kira-kira udah di 13% masing-masing. Oke, nomor 2-nya deh setelah dari taksi. Sama antara rental sama itu? Bus. Iya. Kan 73%, berarti kan ada 27%. Ya, yang 25% itu dibagi dua lah. Berarti 12,5 apa 13% itu antara rental car dengan bus. Asik, ada ilmu baru lagi nih berarti nih. Langsung saya tajam aja tanyain. Berarti kan kalau tentang kontribusinya si taksi ini adalah 72-73%, sisanya berarti kan 27%. Nah, ini kasih tips dong buat pengusaha, gimana caranya akhirnya bisa rata atau shifting. Ya, bukan pivoting atau shifting sih. Ya pokoknya gimana caranya biar nggak bergantung pada satu keranjang yang sama. Tapi sementara di sisi lain kan pasti ada biaya produksi, ada cost-nya. Nah, terus apa strateginya? Gimana caranya akhirnya dinaikin dari sisi yang 27% tadi? Maksudnya apakah marketingnya, apakah operasionalnya, atau apapun itulah ya. Nah, sehingga akhirnya larinya ke uangnya kemana tadi? Rental sama ke bus. Ya. Rental sama bus. Rental car. Kok bisa ya? Behaviornya jadi pindah ke rental. Kalau rental car udah lama kita punya. Terus kiat-kiatnya deh, strateginya. Pertama, cara ngelihatnya gitu apakah bisnis masih ada bisnis yang relevan. Jadi kalau Bluebird bicaranya mengenai mobilitas di darat dulu nih. Iya. Apakah ada bisnis relevan yang kita bisa integrasikan ataupun combine ataupun variasikan. Menjadi layanan yang memang dibutuhkan masyarakat. Karena kebutuhan mobilitas itu kan berbeda-beda. Sehari ini aja kebutuhan kita bisa beda sama besok. Iya lagi. Kadang-kadang perlu yang mau ke banyak tempat, perlu yang satu mobil lah kita. Jam-jaman lah istilahnya kan. Rental car kan jadinya. Iya. Ya, atau kasih solusi mau kasih mobil dinas di kantor nih buat pakai rame-rame. Kan jadinya long term base. Iya. Kontrak setahun deh sama Bluebird bisa. Itu. Kan pilihan itu berdasarkan kebutuhan mobilitasnya apa. Korporasi yang punya mobil operasional lah contohnya. Buat apa? Sales call misalnya. Sales call. Tapi mungkin nggak perlu 100 sales ada 100 mobil kan. Oh ya enggak. Mungkin 10 mobil di sharing-sharing, sisanya bisa pakai taksi. On demand-nya gitu kan. Gila. Oke. Jago juga ya. Jadi kita lengkapin, kita intinya juga mendengarkan customer kita. Kalau corporate itu butuhnya apa, kalau yang retail butuhnya seperti apa. Makanya taksi pun sekarang juga kan taksi Bluebird bukan lagi pakai meteran lagi, bukan pakai argometer lah istilahnya. Argo by the way itu brand ya. Kapan-kapan kalau masuk datang ke kantor Bluebird, lihat itu yang namanya, kenapa disebutnya argometer? Karena Argo pertama zaman tahun 70-an itu mereknya Argo. Oh, mereknya Argo. Oh, Argo untuk ngukur meteran kan. Setiap berapa meter dia naik rupiahnya. Itu makanya argometer. Lah brandnya masih ada nggak? Ada Argonya. Oh, sekarang udah nggak ada. Kita udah ganti IoT. Oh iya. Kita udah ganti layar touchscreen itu kan semua udah IoT, itu udah komputer. Nah, balik lagi tadi diversifikasi. Kita kalau di Bluebird itu tetap melihat bahwa bisnis yang relevan dan bisa menggunakan kurang lebih platform dan know-how yang sama. Makanya layanannya ke mobilitas lagi. Nah, yang tadinya kita rental car, kita perluas lagi di sana marketnya. Kita combine-kan dengan kebutuhan solusi korporatnya seperti apa. Kita masukin lagi ke aplikasi kita juga layanan jam-jamannya misalnya. Oh iya. Terus yang bus juga sama kan, charter, ada yang kontrak, ada yang kebutuhan outing, ada yang kebutuhan apa. Nanti kalau kasih solusi mau outing kan, pakainya bis Big Bird. Mantap. Gitu. Kemarin pas banget nih anak saya di sekolah Awildan. Dia outing. Apa sih namanya? IG outing ya. Mana ya di videonya? Itu
Big Bird semua keren. Alwildan mantap. Mana nih? Keren sekolahnya berarti. Keren. Tuh lihat, tuh ya enggak, ini kelihatan enggak nih, ini apresiasi nih. Saya percaya nih, saya openingnya begini nih, naiknya apa orang tua gitu. Kan, 1 SD nih di Alwildan 10 ya, naiknya apa? Oh kita naik Big Bird, aman. Orang tua kan kadang deg-degan ya. Oke, tuh nih ya, set, mana ini kelihatan nggak sih? Tuh, ini ada berapa bus banyak banget dong. Tuh lihat dong, set, ada banyak nih busnya nih, tuh. Bis 11 apa berapa ya? Saya lupa ya. Oh, percaya saya kalau pakai Big Bird lah. Tuh, ya enggak ya. Makanya tadi kalau nggak naik Big Bird mungkin anak saya pindahin sekolahnya tuh. Gara-gara nggak mau ikutan hari itu doang gitu ya. Nah, kalau nggak pakai Big Bird, telepon gue aja. Kenapa? Kita pastiin dia pakai besok. Iya. Okay, itu tadi kan masih relevan, mobilitas, kita berikan layanan yang memang sesuai dengan value kita, aman, nyaman, mudah, dan personalized. Itu kan slogan kita kan. Iya. Yang kita sebut sekarang standar nyaman Indonesia. Standar nyaman Indonesia SNI. Asik. Asik ada. Sama kan kita juga bisa nunggang dikit. Iya. Tapi akhirnya simpel ya nih ya. Jadi saya pengen ngobrol bentar di ranah yang tadi ya. Kenapa ya? Ya oke lah kalau jawabannya kan Bluebird udah lama betul, tapi caranya tuh orang tuh kayak proven, trusted gitu loh. Di belakang kamera ada satu narasi yang bagus. Hyatt sama Ibis. Boleh aku spill di sini ya. Hyatt sama Ibis lebih banyak yang mana gitu kan? Iya, tadi kan pertanyaannya lebih banyak mana? Bluebird nama kompetitor. Iya. Ya, itu definisinya dulu nih. Yang mana? Sama seperti tadi, kalau hotel, ya hotel mana yang lebih banyak kan tergantung. Ibis kelasnya kan beda, tapi kan kan bintang 1 marketnya sendiri, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Gitu kan. Akhirnya kalau di klasemen yang sama, baru kita bisa bicara bahwa saya bisa yakin di tempat kita beroperasi kita lebih banyak untuk kelas kita yang kita layani. Iya. Tapi emang ada lagi? Enggak, kayaknya belum bertong ya. Menengah ke atas. Nggak ada sih sekarang. Nggak ada. Ada pemain sih. Ada pemain yang lain juga. Bukannya nggak ada sama sekali. Ya, kita kan nggak monopoli. Iya. Cuma kebetulan sendirian aja. Karena kemarin pada terdilusi oleh teknologi dan disrupsi COVID kan. Itu kan 2 disrupsi beruntun yang nggak mudah untuk dilalui. Dan akhirnya sekarang kita tahu ya total berarti berapa armada? Sekarang 24.000. Waduh. Secara total ya. Iya. Belum balik normal. Maksudnya? Sebelum pandemi kita lebih banyak. Tapi waktu pandemi kemana maksudnya dijual-jualin? Kita jualin lah. Lah, waktu sebelum pandemi berapa Pak armada? Kita sempat tertinggi itu nyampe 29.000. Jadi 5.000 hilang? Tadinya 10.000 hilang waktu pandemik. Kita kurangin armadanya karena nggak berjalan. Oh, ada bercandanya apa? Bukan bercandaan sih. Mobil bekas taksi ya? Iya, selalu ada kalau itu karena kita jualan setiap tahun. Kan masa pakai 5 tahun. Iya. Habis itu selalu kan kita jual. Jadi kalau ada yang mau beli nih, silakan hubungi Bluebird, datang ke pool kita. Oke, iya. Oh ya boleh tuh. Harganya berarti udah jatuh banget ya? Enggak. Mantap lah pokoknya. Iya kan, berarti maksudnya jatuh dalam arti positif loh ya. Iya, dibandingkan beli kendaraan yang bukan bekas taksi, udah pasti harga kita bersaing. Iya, oke. Apa yang paling banyak sekarang? Sekarang paling banyak ya yang Transmover Avanza itu. Transmover ya? Iya. Berapa sih sekarang pasarannya kalau belum berjual Transmover? Gue gak punya contekan. Hubungin pool terdekat. Gila ya. Dan akhirnya sekarang bisa tembus berapa tadi, Dim? Nih Bluebird gua. Panji Pragiwaksono naik Bluebird tahu? Hah? Setiap kesini dia kan udah berkali-kali kesini. Oh iya? Bluebird dia pakainya. Dia nggak mau yang lain. Ini serius. Terima Panji Pragiwaksono ya ngaji. Waktu kemarin kesini pakai Bluebird. Pulangnya nungguin, Ji lu kemana abis ini? Ya biasa ke kantor gitu kan di Comika. Nunggu dijemput. Iya biasa Bluebird lagi.
Nanti bilang-bilang nanti sekali-sekali kita kirimin produk yang lain. Oh, emang ada apa biar lagi? nyoba. Ya kan tadi ada rental car, Golden Bird. Bisa dipakai itu ya. Ada Silver Bird. Iya. Kali-kali mau outing juga kan pakai. Iya boleh ya. Kita kemarin dari Sukabumi tuh ya. Iya boleh tuh. Tapi kita juga punya angkutan antar kota kan sekarang. Jadi 2019 itu kita bikin perusahaan baru sama partner namanya Car Ready. Itu balai lelang kendaraan. 2019 tuh. Jadi 2019 tuh udah rame sebenarnya kita bikin. Habis disrupsi itu teknologi, kita sebenarnya sedang pick up dan persiapan untuk recovery. Jadi kita setup balai lelang, punya partner kita, perusahaan Jepang partnernya. Kita akuisisi perusahaan City Trans antar kota Jakarta Bandung. Tahu. Itu 2019 juga. Oh, jadi lagi ngedisrupsi teknologi, pandemi, malah ngeakuisisi. Karena itu 2019 kita belum tahu pandemik. Oh iya, ya Allah, stuck dong langsung. Iya, habis itu stuck. Tapi nggak apa-apa, kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita lanjutkan bisnisnya setelah post pandemik. Ya angkutan antar kota kita sekarang juga termasuk yang berkembang pesat. Jadi ada hikmahnya ya. Iya, dulu kan Jakarta Bandung 2019. Nah, sekarang udah sampai Malang nih. Dan bukan hanya shuttle yang kelas high S, kita juga udah punya yang bus besar yang 12 meter. Suite class lagi. Ngeri memang nih. Ada pertanyaan yang tajam nanti abis ini ya, sebenarnya simpel sih, nggak tajam-tajam amat, tapi saya mau bahas ini dulu bentar nih. Wow, laba bersih Bluebird capai 453 miliar. Dan ini tahun lalu. Benar ya tahun lalu ya? Benar. Tahun ini? Iya meskipun ongoing, tapi harusnya lebih lah. Nyampe berapa? 500? Yang pasti yang sudah kita disclose first half, growth kita udah 11% dibandingkan tahun lalu. Gede banget. Ya kita naikin lagi sih maunya. Oh ya amin lah, ya betul. Iya. Tapi sekarang tetap ya masih, bukan masih ya, profitability ya, bukan main di game-game valuasi gitu ya Bluebird-nya ya. Keren loh, ini bisnis sesungguhnya menurut saya. Perusahaan TBK, kita kan punya tanggung jawab sama megang saham juga. Oh, yang di sana juga TBK, gas-gas aja. Iya kan menuju. Mereka kan menuju kan. Udah belum sih? Menuju ya? Menuju lah. Oh iya menuju ya. Kita sudah, bedanya itu. Jadi nggak main kayak begitu ya. Tetapi ya profit and loss. Tadi kan saya bilang kita nggak punya war chest untuk burn rate, untuk penetrasi market. Tapi kan dengan bakar kan growth, tumbuh. Atas, bawahnya kan enggak, bonyok. Iya bonyok dong. Asik sebenarnya kalau mau tajemin lagi, tapi saya menjaga audiens saya biar jangan terlalu makro sekali, jangan terlalu ruwet. Kita pengen yang simple aja pembahasannya. Bluebird mau ngapain jadinya? Udah kayak gini penasaran sih dari sudut pandang seorang CEO. Kita yakin mobilitas itu berkembang terus kebutuhannya, dan keberadaan Bluebird itu masih kecil sebenarnya porsinya. Kecil apaan? Market share-nya di keseluruhan mobilitas itu masih kecil. Lompat bentar. Di luar negeri masih gimana? Kecil apanya? Pasti ngomonginnya misalnya Jakarta taksi gitu kan, iya, bayangannya. Iya. Kan tadi divisi kita kan bukan hanya itu. Yang ini berkembang, kita perbaiki layanan terus. Ya kan semakin affordable karena pembandingnya semakin dekat kan yang lain. Kan perbedaan tarifnya semakin sedikit. Bahkan bisa dibilang juga sudah sangat bersaing kita saat ini. Bentar, perbandingannya maksudnya apa sih, rutenya? Enggak, kalau bicara tadi taksi ya, kan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, selisih harganya nggak seperti dulu. Sudah dekat, bahkan bisa seringkali mereka lebih tinggi kalau lagi jam-jam tertentu. Macet. Ya, kan? Oh iya. Di mana tinggi? Ya, jadi kita tetap kembangkan, kita dengarkan juga tadi kan ngebahas argometer, bukan hanya pakai argometer, bisa juga fixed price. Kan kita dengarkan juga, customer itu pengen yang pasti fixed price. Kalau dia udah tahu pasti tujuannya ke sana, dia mendingan bayar fixed price kan. Iyalah. Jadi kita opsinya itu. Tapi kan ada yang tetap memilih pakai argometer karena dia mampir ATM dulu lah, dia pengen lewat mana dulu, pengen nganter, jemput atau apapun itu. Kan boleh. Jadi fleksibilitas itu ada. Terus jam-jaman juga boleh. Layanan kan jadi kita lengkapin. Nah itu dari sisi taksi, rental jadi fleksibel tuh. Semuanya bisa saling terima fleksibilitas kebutuhan penggunanya, penggunaan tamu.
Cuma kalau kita ngomonginnya tentang competitive landscape, kompetitor, daya saing dan seterusnya, sebenarnya berarti yang nggak dimilikin sama yang mereka itu apa ya? Mereka kan juga sebenarnya bisa ngebaca ya. Ya nggak tahu, tanya mereka lah. Enggak ya? Dari segi Bluebird itu sendiri ya. Gini, yang pasti kita konsisten dan selalu berusaha untuk layanannya yang terbaik. Jadi balik lagi ke layanan ya. Human factor-nya yang paling penting. Gini loh, banyak yang bisa bikin teknologi kan buktinya. Banyak. Kan perusahaan aplikasi bukan cuma 1-2 tadi yang disebut-sebut. Iya. Bukan only 2Gs, ada lagi yang lain. Ada yang warna kuning, ada yang warna macam-macam, dari negara mana juga pada mau masuk ke Indonesia. Itu satu. Berarti kan terbukti aplikasi bisa banyak. Yang bisa beli mobil banyak. Iya. Jadi kita juga ya mereview dan berterima kasih nih sama yang senior kita nih sudah membawa kita sampai di sini, dan kita tahu ini yang membedakan. Jadi kita terus konsisten untuk di pelayanan yang dilayani oleh orang. Nggak usah nyetok autonomous driving dulu lah ya. Oke. Nanti terlalu jauh kita bahas ini. Gitu. Paham. Makanya ada satu kutipan bagus ya di belakang kamera ya. Tadi saya bawa ke sini ya Pak ya. Saya harus dudukin di meja ini. Tentang customer itu ada 2 ternyata ya. Ada internal, ada internal sama eksternal. Ini benar. Ini yang nggak dimiliki sama kompetitor. Kalau dibocorin ntar dia ambil gimana? Nggak apa-apa ya, kita bahas ya. Ya justru disuruh bukan perdana ya. Mungkin udah pernah dibahas, tapi kita harus clear dibahas di sini biar ketahuan mana yang menjadi pionir ya. Gini. Gue makin yakin. Ini bukan karena ada Pak Andre di depan ya. Sebentar. Ini bukan karena ada beliau. Jelas siapa pionir. Iya. Ini bukan karena ada Pak Andre di depan ya. Ini jujur disclaimer ya. Jadi saya mah kalau saya nggak suka sih bilang di depan orangnya. Saya orangnya tajam nih, orang media, jurnalis nih bos. Tapi bukan karena ada beliau di depan. Nah, akhirnya saya menemukan gara-gara tadi kok customer ada 2, ada internal, eksternal. Ya customer 1 lah, orang yang pakai layanan cuma penumpang. Saya mikirnya gitu kan. Oke. Nah ternyata ini yang nggak ditemukan, dan mungkin dalam tanda kutip izin saya kapok. Lagi-lagi bukan di depan beliau ya. Saya kapok nggak pakai brand itu lagi. Karena begitu masuk, ternyata brand itu kacamatanya baru nyampe di customer cuma 1, yaitu eksternal menurut bahasa Anda. Apa itu eksternal? Ya orang yang datang dari luar, masuk dalam mobil. Kalau untuk tafsiran bodohnya saya begitulah. Yang bayar. Itu eksternal. Nah, tapi di Bluebird customernya ada 2. Ada eksternal, orang yang dari luar masuk ke dalam, yang bayar. Ada internal, orang yang dari dalam melayani yang di luar, yaitu driver. Betul, pengemudi kita bilang. Pengemudi. Nah, makanya kenapa saya tobat dari yang sebelum atau yang lain, pas masuk bau apa kayak oknum karpet musola di mall. Yang nggak dicuci, bawa baju lo di belakang Pak buat nginep tidur di pom bensin, ada embernya, masih di dalam situ, masih. Tanya istri saya saksinya, makanya istri saya misalnya nggak mau, pokoknya yang Bluebird aja kalau mau pakai aplikasi yang itu pun. Asik. Di bawah apa masalahnya nih kayak gitu tuh kan? Karena dia dari Sukabumi. Gue bilang oknum ya. Iya. Kenapa Pak? Dari Senin sampai Jumat, Sabtu saya soalnya ke Jabodetabek nyari duit. Minggunya pulang. Dari Sukabumi ke Jakarta banget. Iya. Lah terus makanya saya bawa baju gantinya di belakang. Lah kok bisa begitu ya? Ya di Bluebird kan kita punya infrastrukturnya. Bahwa ada pool tadi kan, yang namanya pool itu kan ada. Ya. Jadi itu pusat pelayanan pengemudi. Kita bilang. Karena istilahnya pengemudi ini tinggal bawa diri, bawa seragam, kesiapan siapan operasi narik lah ya. Mobilnya sudah siap. Kalau kemarin ada laporan kita sudah perbaiki di malam hari supaya pagi-pagi sudah siap, sudah dicuci. Tinggal jalan. Kalau pulang kemalaman capek, tinggal aja di mes, di pool. Karena kita sudah siapkan. Kenapa? Ya karena kita memikirkan satu, kalau pulang pergi lagi yang nggak perlu ongkos. Satu kan, ada ongkos lagi dong pulang pergi. Ongkos mereka. Motor pun bayar lagi. Tapi kan jam istirahatnya berkurang. Jadi kita siapin mes di situ. Pulang sejam, berangkatnya besok lagi sejam lagi.
Belum kalau kena macet apa segala macamnya. Iya. Oh, makanya disiapin di situ. Makanya kita siapin di situ. Jadi nggak tidur di jalan. Yang tadi saya bilang tidur di jalan. Nggak perlu tidur di jalan. Nggak perlu tidur di jalan. Ya. Istirahat pasti ada lah, karena kan dia. Tahu kan sih? Perlu. End shift-nya itu dia. Karena kita juga ada end shift-nya kan. Oke, itu gimana? Berangkat pagi, malamnya harus balik dong. Iya. Iya. Nah di situ kan karena mobil kita cek lagi kondisinya apa, ada keluhan nggak? Kan ada keluhan nggak dari pengemudi? Oh bunyi-bunyi, baik, cek malamnya. Apa yang bunyi? Iya, misalnya. Iya. Tadi customer bilang, penumpang bilang, tamu kita kan sebutnya pengemudi dan tamu kan, tamu. Jadi tamu tadi bilang kurang dingin Pak AC-nya. Oh kita cek bener nggak ini, kayak gitu itu dilakukan malam hari. Karena pada saat pengemudi pulang, itu ya tadi listnya apa. Bahkan sekarang di driver apps-nya udah ada keluhan apa dia udah masukin tuh. Nanti tinggal di-send, mereka pulang kita udah tahu. Makanya nggak ada istilahnya wangi karpet lembab ya. Ya. Keset lembab kena air. Maksudnya tadi baju di belakang tuh begitu ikut di belakang di mobil. Kalaupun ada sesuatu yang nggak bener, hari itu kita beresin. Oh iya, karena nggak ke kontrol ya. Soalnya kan mobilnya mobil orang ya. Ini mobil kita, iya, mobil Bluebird, mobil perusahaan kan. Iya, makanya kita kontrol semuanya, standarisasinya. Kalau ada yang kurang-kurang kita segera standarisasikan kembali dari sisi kendaraan maupun pelayanan pengemudi. Tadi kan ngebuka itu kan pelayanan pengemudi juga, sikap kan. Itu kita perbaiki juga. Jadi semua orang setiap harinya kita bisa langsung action. Kok saya jadi dapat kesimpulan ya Pak ya? Ini agak tajam lagi nih Pak saya ini. Berarti yang semuanya sifatnya mengagregasikan atau agregator. Gila, obrolan gue tajam banget ya. Ya kan beliau ini yang jawab, gue mah lempar aja. Kan katanya sekarang udah sifatnya hilirisasi, digitalisasi, agregasi, mengagregatorkan, startup. Kayaknya keren banget kan. Berarti pembaharuan belum tentu akhirnya menjadi sesuatu yang baru ya. Nah, saya dapat clue itu tuh jadinya tuh. Pembaruan ini berat banget bahasanya nih. Iya kan, maksudnya kan kayak sekarang udah era digitalisasi. Oke, agregator, aplikasi mempertemukan antara pengemudi dan ini. Ya kan gitu kan? Simple semuanya, tenang, udah eranya udah berubah, ekosistem sudah berubah. Ngapain kita punya mobil sendiri? Pakai mobil orang ya. Bener, saya dukung itu. Tapi kan kalau nggak terkontrol, bau sempak di belakang gimana itu urusan? Ngapain punya mobil sendiri, pakai aja taksi. Iya. Agregasi yang bijak tuh yang benernya begitu sebenarnya. Iya buat Bluebird kan. Loh, kan dipertemukan oleh aplikasi, download aplikasi My Bluebird atau tadi yang partner-partner kita kan tetap bisa dapat. Bisa dapat. Iya benar. Enggak, maksudnya saya lagi coba ngelihat dari sisi enggak selamanya mengtafsir apa itu agregator, mempertemukan, nggak perlu pakai bawa mobil sendiri itu jalurnya tuh nggak melulu yang seperti sekarang digaungkan gitu loh. Nggak gini lah. Yang penting kuncinya kontrol, maksudnya gitu loh Pak. Ngomong atas sama yang lain lah. Iya. Kalau Bluebird prinsipnya kita bilang, kita agregator tetapi untuk kendaraan yang terstandarisasi dengan dengan pengemudi yang terstandarisasi. Kita menawarkan value itu. Cuma kan agregatornya kan maksudnya langsung kayak usernya. Sayanya nggak perlu pakai bawa mobil sendiri. Nah, cuma jadi masalah adalah agregator sekarang itu namanya tuh naik tuh gara-gara B2B-nya, bukan B2C-nya, paham nggak? Nah, ini kita ngomong agak sederhana nih bahasanya nih. B2B, B2C. B2B, UMKM sama distributor, agen. Ya kan? Nah, itu kalau B2C-nya ya UMKM sama langsung ke end user-nya, konsumennya. Kalau di agregator yang sekarang ini kan ada dua juga, ada B2B, B2C. Bahasa gampangnya gitu lah ya. B2C-nya ya berarti sama si aplikasinya langsung ke penumpangnya. Nah, atau B2B-nya si pemilik aplikasi dengan orang yang punya mobil. Iya. Nah, kan kalau di Bluebird kan yang saya dapetin adalah ternyata agregatornya mengagregasikan antara saya langsung ke Bluebird-nya. Iya. Karena mobil Bluebird-nya mobil Bluebird sendiri. Iya. Jadi saya betul teragregasikan gitu lah. Iya. Bukan agregatornya si pemilik aplikasi dengan pemilik mobil. B2B-nya di situ. Karena nggak dikontrol khawatirnya. Iya, beda yang memang mau dituju ya. Value proposition-nya kan bisa berbeda. Tadi kan hotel bintang
Iya. Berapa kan memang standarnya layanannya beda. Yang mau ditarget kan beda juga. Berarti 2 tuh ya. Hati-hati dengan bisnis model yang mengagregatorkan ya. Saya jadi dapat kesimpulan ya bahwa ada customernya 2, internal sama eksternal itu saya dapat banget situ. Jadi itu sangat penting buat kita. Pengemudi itu sebagai customer internal itu sangat penting. Gila. Karena yang melayani paling depan kan pengemudi. Iya ya. Kalau dia kurang siap, kalau dia kurang ini, kurang apa, ya kita yang mesti bantu supaya dia bisa siap dari segala sisinya. Jadi itu ininya, prinsip dasar cara kita berpikir bagaimana proses-proses di kita itu kita buat. Nah, sekarang dari sudut pandang pengemudinya, turnover apa ya? Pembajakan lagi bahasa gue apa ya? Bukan pembajakan ya, pindahnya. Kalau tadi kan angka-angka 453 miliar ini kan angka datang dari konsumen. Iya. Nah, sekarang nih kita lihat datang dari konsumen melalui pengemudi. Iya, betul. Iya. Nah, kalau sekarang ada nggak pindah? Banyak. Dari pengemudi yang sana ke Bluebird? Banyak. Hah? Jadi bukan berarti stigmanya tertepis ya, bukan akhirnya mengalami kemunduran ya dengan adanya ke taksi yang konvensional, yang katanya taksi konvensional loh ya. Bluebird kan sama dengan banyak yang bilang adalah taksi konvensional saja. Nah, tapi nyatanya ternyata malah balik ke Bluebird gitu. Berarti bukan balik secara ekosistem digitalnya, karena Bluebird pun juga ada di digital ya. Berarti baliknya kenapa tuh ya? Potongan? Lebih mungkin karena tadi itu kita sudah pikirkan semua kan. Maaf saya potong Pak, ngerti maksud saya balik ya? Saya agak sarkas nih tanda kutip nih, balik maksudnya sempat kan? Iya betul, sempat ninggalin Bluebird tapi balik lagi ke Bluebird. Iya, ini kan bukan yang pertama. Ninggalin Bluebird balik lagi ke Bluebird. Iya, bukan yang pertama. Kita kan sudah 52 tahun. Kompetitor kita di zaman dulu pun sudah banyak yang tadi meng-hijack. Iya kan? Iya, dengan ini pindah meng-hijack dengan iming-iming. Nah, baru. itu. Betul. Tawaran yang baru. Ini nanti kan sekarang nanti kalau ada kompetitor baru masuk lagi lah. Dia kan benchmarknya pasti mikir dulu untuk dari mana pengemudi dia mulai ya kan? Dia kan menawarkan yang baru lagi kan untuk compete di situ. Ya pasti apakah ada yang akan pindah? Pasti akan ada yang akan mencoba untuk pindah. Ya kita di Bluebird berusaha lebih baik supaya enggak mayoritas pindah dan kita mereview kenapa dia bisa lebih baik, kenapa dianggap lebih baik dan tidak lebih baik. Kan ujung-ujungnya ke sana. Dulu waktu zaman-zamannya bukan kompetitor kita bilang sistem kita komisi, kalau mereka kan kepemilikan juga kan ada dulu taksi yang pakai pemilikan kan. Sempat naik tuh bukan penggiringan deh, tahu bahasa narasi-narasi begitu tuh. Bluebird mah komisi gitu ya. Itu digoreng capek. Oke, anyway terus. Ya, anyway kita juga bikin program kepemilikan. Bisa kan kita adaptasi? Iya. Kan nggak semua punya kebutuhan untuk memiliki mobil. Iya. Ada yang lebih baik cash. Karena kepemilikan itu kan nyicil sendiri juga basically kan. Oke. Kita bikin. Terus ya kalau sekarang bisa dibilang hampir semuanya kan commission based kan, mitra kan. Bluebird juga mitra dan komisi. Tapi kita ada komisi harian, ada insentif bulanan, ada insentif ya periodik lah ya istilahnya gitu. Agregator tadi aplikasi juga kan sistemnya komisi kan bagi hasil. Iya. Sama sebenarnya. Cuma baik yang ngeluh juga ya. Baik yang curhat sama saya. Iya. Banyak ya. Karena memaintain kendaraan itu nggak mudah, bro. Bayangin dari mulai beli, merawat, lalu eventually akan dijual kan kendaraannya. Iya. Itu kan satu siklus. Oke. Kan memaintain kendaraan itu berdasarkan kalau kita kan pakai data. Kapan dia mesti diservis, apa yang mesti diganti. Iya. On time, preemptive atau korektif. Kan semua ada statusnya di kita. Kan sistem kita sudah terbangun. Gila. Mobil mana yang masih masuk kita jadwalkan hari apa supaya nggak mengganggu operasional, jamnya jam berapa, harinya hari apa, itu ada jadwalnya semua. Ini yang bikin kenaikan 11%. Mantap, Bapak Andre. Gas terus ya. Maaf kalau saya agak tajam, sekarang saya sekepo itu ya sama Bluebird ya. Gila ya, disrupsi berkali-kali, Anda masih kuat dan lain sebagainya. Nice, mungkin di ujung obrolan ada yang mau disampaikan ke teman-teman semua yang akhirnya
mereka sadar bahwa bisnis ini sekompleksitas setinggi ini gitu loh. Cukup kompleks, makanya infrastruktur kita, SDM kita juga cukup banyak lah untuk mendukung ini semua berjalan. Yeah. Teknologi sistem yang diimplementasi itu bukan hanya aplikasi, tapi back end ERP sistem gitu juga harus berjalan tadi kan. Saya harus melihat performance setiap mobilnya secara nasional. Jadi data itu live semua. Tapi saya nggak tahu ya, mereka kontrol itu nggak sih? Ngecek-ngecekin di sini mobil-mobil orang ini nih. Apa si pengemudi bawa mobil sendiri tuh? Enggak kayaknya. Cuma ada kayak angka berapa tahunnya, mesti minimal sekian gitu ya. Habis itu ya sudah gitu. Datang platnya beda. Yang gitu-gitu tuh. Iya kan? Maksudnya susah ya mereka ya. Ya nggak tahu, ini sebenarnya saya belajar sih, nggak maksud untuk bentur-benturkan teman-teman. Saya pun belajar. Ini sebenarnya bisnis model kayak begini nih, zaman yang baru ini sebenarnya apakah harus bisnis modelnya diganti yang baru itu? Nah, akhirnya nyambung ke situ tuh. Kita melihat pergerakannya dan yang kita adaptasikan, yang kita adopt ya. Iya. Itu juga harus kita custom, nggak plek-plekan copy paste kan. Kan copy modify paste juga. Kita belajar, kita dengar nih istilahnya untuk kita copy. Apa nih yang kita mau serap? Oh, aplikasinya oke, kita buat aplikasinya begini. Oh, kalau customernya pengen ada kebutuhan yang fleksibel, kita taruhnya ini, gitu kan. Kendaraannya. Tadi kan saya bilang, kita menawarkan untuk jenis kelas kendaraan yang ini, gitu. Kan jenis size-nya itu kan juga berbeda dengan komputer-komputer yang ada di jalan tadi. Makanya tadi istilahnya kan pakai hotel apa jenisnya, hotel apa kan beda. Bukan salah atau benar, ya menurut saya sih ya kita lihat bisnis kita nih kalau bicara sama tentang UMKM, bisnis kita men-serve segmen yang mana yang kita mau tuju, yang kita mau layani. Nah itu kunci terakhir tuh layani. Saya jadi makin yakin nih pelayanan nih, sampai akhirnya banyak loh saya data loh di keluarga saya apa segala macamnya, anak mau rekreasi sampai ada bercandaan, maaf izin, ini agak kasar nih bahasanya nih. Sampai-sampai mungkin di keluarga kami ada yang bilang bahwa kayak nggak usah kalau naik bukan Big Bird lah, rawan kecelakaan. Gila di level itu loh. Anda menghipnotis orang tuh gimana sih? Tapi beneran Pak, nyampe nggak ke Bapak report itu? Iya, maksudnya sampai ketarik ke, maaf ya, ini agak spiritualisme. Urusan takdir pun juga akhirnya disangkut pautin gitu loh. Kayak, oh iya juga ya, ngeri banget ya berarti ya. Sampai orang kecelakaan bisa sampai segitunya. Saya yakin banyak perusahaan yang juga kompeten. Tapi memang ya value proposition kita lekat dengan keamanan dan kenyamanan yang lebih konsisten sih. Lebih, ya mungkin bisa dibilang ya lebih konsisten itu. Karena kan prosesnya harian kita terus review. Setiap saat berkelanjutan. Nah, udah nemu nih. Boleh saya tutup dengan satu narasi boleh Pak ya? Oh boleh. Boleh ya. Atau mungkin ada yang mau tambahkan sebelum saya tutup dengan narasi? Cukup sih apa ya? Cukup ya. Udah. Ya mudah-mudahan kita selalu diberi masukan lah oleh baik pengguna langsung maupun bukan pengguna langsung, karena kita butuh itu untuk selalu melakukan continuous improvement. Jadi jangan ragu, telepon saya setiap hari selalu ada yang WA juga, Instagram saya juga ada yang nge-tag kalau ada masukan-masukan yang bagus ataupun yang nggak bagus, karena dua-duanya akan membuat layanan kita jadi lebih baik. Pelayanan, pengalaman, pelayanan, harusnya beliau yang jadi menteri. Bukan kompetensi saya. Ya kalau ngincarnya misalnya seorang presiden di sebuah negara mana misalnya, kalau ngincarnya adalah orang yang kayaknya mengerti banget tentang behavior rakyat, pelayanan gitu kan, diambil lah, oke lah mungkin niatnya baik. Tapi kalau mungkin baru pemain kemarin sore kan jadinya kayak gini. Kan saya juga taunya kan segmen saya aja. Nggak berlebihan juga yang ditahuin. Makasih Pak Andre. Siap. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Mengenai apa yang bisa kita kolaborasikan nanti ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita ada banyak loh tertur kok di tahun 2025. Oh iya. Kopdar di komunitas. Adalah pokoknya tentang ekonomi mikro lah, nanti kita bahas, kita kontribusi ke sana. Jadi kita buat satu bootcamp, kita keliling Indonesia, berdekatan dengan nama program pemerintah di kementerian-kementerian terkait gitu kan. Big Bird siap ya. Kementerian terkait yang di bidani oleh enggak. Jangan habis ini bilang
Wah, berganti jawab jadi saya belum bisa ngomong. Nantilah. Kita kasih solusi.